Ya, selamat malam bosku semuanya, penonton setia channel Lestari Motor Surabaya, channel yang membahas dunia perherekan, upgrade mesin untuk khususnya motor CB dan juga dalam dunia balap. Di channel ini saya selalu memberikan tutorial-tutorial dan rahasia seputar upgrade mesin, khususnya untuk mekanik-mekanik pemula yang ingin tahu perkembangan dan juga rahasia dalam dunia balap. Ya, kali ini saya akan menjelaskan rahasia upgrade mesin khususnya Honda CB, GL, Mega Pro dan juga Tiger ya. Ini sebenarnya sedikit rahasia, cuma saya berikan khusus untuk kalian para penonton setia. Rahasia cara mekar baut sunduk sate khusus keluarga Tiger. Contohnya seperti ini, bisa kalian lihat. Untuk 1, 2 dan juga 3 itu sudah pernah terpasang dan posisinya sekarang lagi diperbaiki untuk mesinnya yang rusak-rusak itu. Ini contoh yang sudah terpasang dan ini yang buat baru atau belum dibor ya. Saya akan menjelaskan nanti gimana teknik kita ngebor, terus posisi di mana lubang ini harusnya ditempatkan yang benar supaya nanti tampilan luar mesin seperti motor standar Tiger tapi bisa diisi piston ataupun boring yang besar, misalnya boring 80 atau boring 78. Dan kebetulan untuk crankcase ini diameter lubangnya 77 mili. Saya akan ukurkan ya. Ya, 77 dan besok kita akan menggunakan blok seperti ini. Dengan boring luar 76,5. Ini silinder kopnya. Untuk video pemasangan atau cara reset blok kop ini sama crankcase ini saya akan videokan lagi di video selanjutnya. Kali ini kita bahas dulu untuk crankcase ini ya. Dan untuk proses desain baut tusuk sate ini kita harus punya rencana dulu, kita mau pakai piston dan boring berapa, dan juga batas toleransi ketebalan boring berapa, nanti supaya kita juga nggak risiko baut tusuk sate di sini naik atau apa istilah dol atau rusak lah istilah dratnya, supaya nggak mudah rusak. Karena nanti kita kan pakai piston yang besar, otomatis kita pasti pakai kompresi yang besar juga. Maka dari itu kita harus pertimbangkan dulu ketebalan ini, bautnya nanti posisinya di mana yang pas. Cara pertama yang pasti kalian harus las dulu ini. Dilas, ditutup, yang asalnya lubangnya ada 4, ditutup 3, 1, 2, 3, lalu kalian bubut. Ini terserah kalian mau pakai 95 ataupun 80 ataupun 78, terserah lubang ini. Yang pasti kalian pasti punya gambaran sendiri lah kalau di atas 80 harus kayak gimana ya. Ini satu contoh saja karena ini yang paling sering saya terapkan untuk motor harian, khususnya untuk pelanggan yang pengen pakai piston
di atas 70 sampai 72. Saya selalu pakai diameter ini minimal 77 mili. Kebetulan ini besok saya pakai piston 70 dengan tebal boring 76,5. Jadi nanti boringnya sisanya masih sangat tebal ya, seperti orsinil 3,5 mili ya. Lalu cara pertama, kita harus punya gasket original, jangan pakai yang abal-abal, karena original itu pastinya lubang ini presisi sama orsinilnya ya. Kalau pakai yang abal-abal biasanya ini lubangnya terlalu besar, jadi kita gak bisa kira-kira nanti di sini bisa ngebor, tapi nanti dipasang di blok gesernya terlalu banyak biasa, karena gasket imitasian itu kebanyakan lubangnya nggak presisi. Di sini kalian bisa lihat ya, lubang ini jadikan patokan. Ini kan tempatnya ada bos-bosan sama ini yang biasanya baut L. Di sini paskan sama yang di baut L ini. Lalu di sini kita sudah punya gambaran kan? Ini ya. Pakai stipo aja. Gambaran kita di sini. Standarnya. Kelihatan tanda stipo atau gini ya, pakai spidol saja warna hitam biar lebih jelas. Kira-kira lubang standar pabrik itu di sini. Lepotan ya, bisa kalian lihat ya di sini. Nah gini jelas. Dan ini kalau kita kira-kira pakai baut 12 atau tab M8 bawaan pabrik kan M8 8 mili. Kalau kita bor tetap posisi standar dengan diameter crankcase ini lubangnya 77, 78 ataupun 80, kan nggak mungkin bisa. Nanti kan pasti bagian samping sini bolong, sini dan sini, karena 3 baut ini yang paling sering rawan. Jangankan segini, 74,5 itu aja udah rawan, udah tipis, hampir kemakan beratnya. Jadi kita harus geser, perhatikan ya, jangan di skip di bagian ini, karena ini menentukan hasil akhirnya nanti. Yang bagian sini geser sedikit ke bawah, kira-kira 1-2 mili lah ke bawah, sedangkan yang ini ke atas. Kelihatan garisnya ya, ke atas sedikit, lalu yang ini sedikit ke atas juga. Tapi untuk yang ini boleh ditarik agak ke samping, yang ini juga boleh ditarik agak keluar lubangnya. Jadi nanti gini, lubang ini lebih keluar. Bentar ya, seperti ini ilustrasi nanti posisi bor kita ya, kelihatan kan? Maaf kalau pencahayaan kurang ataupun silau, karena kita bukan kameramen yang canggih ya. Kita ala kadarnya. Kalau kita lihat di posisi standarnya tadi seperti ini, itu sudah bergeser lumayan banyak ya,
sekitar 2 mili per lubang. Jadi kita cuma gigit separuh ibaratnya dari lubangnya, separuh baut gesernya. Dan cara ini masih sangat tebal, sekitar 2 mili ya. Untuk yang sudah jadi kita contohkan seperti ini. Cuma ini sangat besar ya, ini diameternya 81 mili. Ini punya saya sendiri. Ketebalan bagian sampingnya ya kayak gini. Kalau luar nggak dilas, tujuan kita hanya satu sebenarnya. Kenapa kok ini kok nggak dilas? Supaya tebel, supaya nggak gampang bocor ya. Misalnya kebanyakan mekanik kan pasti mikir gitu, kenapa kok nggak dilas saja bagian luar. Tujuan kita di sini supaya tampilan luar tetap kelihatan standar, tapi dengan diameter boring yang besar. Pada intinya tujuan kita di situ. Kita kejar boring yang besar, meskipun piston kecil atau 70 mili misalnya nggak apa-apa. Pakai boring 80 kan otomatis tebal 5 mili. Jadi keuntungan kita itu resiko jebol minim. Satu. Terus mesin jadi adem karena boring nggak tipis. Umur piston dan umur boring jadi lebih panjang karena tebel. Resiko kayak gentong tengah terus mudah ngebul itu sangat minim karena boring kita tebel. Satu itu. Ini sudah hampir 4 tahunan saya terapkan di motor balap dengan desain kayak gini, tapi pistonnya kecil sekitar 76-8an. Itu ya alhamdulillah sangat awet dan boring hampir nggak pernah ganti. Kalau piston mungkin wajar lah, piston macet ataupun pecah ataupun bolong misalnya, sering ganti kalau piston, apalagi kalau motor balap. Kita desain semaksimal mungkin kalau balap ya. Cuma boring kita sangat awet, hampir gak pernah ganti, kecuali kayak misalnya stang skrupnya putus, itu kan pasti biasanya bisa mecahkan boring meskipun tebel. Contoh yang sudah terpasang seperti ini, yang sudah dibor, ini sudah pernah dipakai. Dan ini yang di sini ada bautnya, ini punya motor saya sendiri, ini punya motor saya sendiri. Yang paling besar ini, kalian minta ukuran berapapun saya buatkan. Oke, 95. Ini las full. Kalau ilustrasinya kalian pernah tahu kondisi hidup dengan diameter seperti ini, ada di motor balap apa itu, motornya Barbara, itu diameternya kurang lebih segini, full cor, luarnya kayak gini ya, tapi itu terlalu banyak akal. Ibaratnya itu lubang baut ini sudah di luar sirip, ibaratnya kelihatan di sirip. Jadi nanti itu harus tambah sok-sokan alumini supaya kuat, nambah kekuatan, wis banyak lah biayanya. Jadi terlalu ribet jelasinnya nanti. Kalau posisinya kayak gini kan masih toleran lah, mungkin meskipun mekanik yang baru-baru buat pasti bisa. Posisi bautnya seperti ini, dan kalau dipasang gasket seperti ini, patokannya sama, patokan lubang satu ini sama ini ya. Ini untuk diameter 81 seperti ini ya. Bentar, oh, pergeseran lubang jauh. Dan nanti kalau ada pertanyaan, Mas, blokopnya otomatis geser kan? Ya pasti geser lah bos, cuma kan sedikit, nggak terlalu banyak. Jadi untuk jalur oli pun masih bisa lewat dalam seperti biasa, lewat baut tusuk satinya itu seperti standar. Lalu untuk silinder kopnya juga sama, cabelnya juga sama, tapi tetap aja tujuan kita dari luar tetap nampak standar ya. Terima kasih.
Untuk kalian yang setia nonton video saya, semoga dilancarkan rezekinya. Dan untuk kalian yang para mekanik, semoga bengkelnya semakin lancar, semoga menambah ilmu. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan ataupun gambar atau video yang kurang bagus, ataupun cara bicara saya yang salah, mohon maaf. Terima kasih sudah nonton, sampai di sini dulu. Kita lanjut besok ke tutorial pemasangan ini ya, sama itu silinder kopnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.